إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, tiada detik, tiada siang, tiada malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir, yang nampak dan yang batin dan yang tidak nampak. Dan nikmat terbesar Allah yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul Islam. Adalah nikmatul iman yang hanya dengan nikmat ini seorang hamba dia bisa masuk ke dalam surga Allah. Mustahil dengan selain nikmat Islam, kesyirikan, kekufuran misalnya, dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan untuknya surga. Dan Allah wajibkan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun yang memberi syafaat untuknya di hari kiamat. Nikmatul Islam, Allah pilih kita, bahkan sebagian kita tanpa meminta, tanpa dia memohon-mohon kepada Allah hidayah, sudah Allah berikan dia nikmatul Islam, nikmatul iman sejak dia lahir. Terlahir dia dalam keadaan fitrah muslim, dari keluarga muslim dan muslimah. Mal muslimuna fil kuffari illa kasya'ratin sauda fi thawrin abyad aw kasya'ratin bayda fi thawrin aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman, hadis Abdullah bin Mas'ud, tidaklah jumlah bandingan kaum muslimin dengan orang-orang kafir kecuali bagaikan satu bulu putih di sapi yang hitam, atau satu bulu hitam di sapi yang putih. Jumlahnya sangat sedikit bandingannya dengan orang-orang kufar. Kemudian Allah pilih kita. Allah menuntut
untuk setiap nikmat yang Allah berikan untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Kita bersyukur atas nikmat Islam. Kita jaga nikmat ini dengan kita perdalam ilmu agama Allah. Tidak mungkin, mustahil seseorang untuk bisa menjaga Islam tanpa dia belajar ilmu agama. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama wajib ain, fardu ain untuk setiap muslim. Tanpa ilmu mustahil keistiqomahan diraih oleh seorang muslim. Walhamdulillah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang dai muda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus dai muda ini ke negeri Yaman yang pada saat itu dipenuhi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Mu'adz Ibn Jabal, beliau mempunyai spesialis bidang ilmu qiraah dari sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khudhil Qur'ana min arba'ah." Ambillah oleh kalian Al-Qur'an dari 4 sahabat. Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, dan Salim maula Hudzaifah. Dalam hal qiraatul Quran. Untuk sahabat yang paling mengilmui Quran, tafsiran wa ahkaman, mendalami ilmu tafsir, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan maknanya, sepakat para sahabat semua yang paling mengilmuinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana ucapan Jabir bin Abdullah, wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Abu Bakar adalah yang paling berilmunya di antara kami. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal ini sesaat sebelum beliau utus ke negeri Yaman. Yang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang dijadikan wasiat oleh para ulama ketika mereka ditanya, "Wahai alim ulama, tolong wasiatkan kepada kami hal yang dapat baik agama dan dunia kami. Bagaimana agar dunia dan agama kami baik?" Mereka para ulama mewasiatkan orang tersebut dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal. Apa itu? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Wahai Mu'adz, jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun kau berada, di masjid, di kantor, di sekolah, di rumah, di jalan. Jaga ketakwaan kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Jaga ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Ittikhadul wiqayah min azabillah, mengambil benteng, melindungi diri dari azab Allah. Bagaimana caranya agar seorang tidak diazab oleh Allah? Hanya dengan 2 cara. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dengan itu para ulama menyederhanakan definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kita dan kepada kita di surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, mereka yang berkitabkan Taurat, mereka yang berkitabkan Injil, dan kepada kalian wahai umat Muhammad yang berkitabkan Quran, anittaqullah, agar kalian menjaga ketakwaan kepada Allah. Akan baik perkara agama dan akhirat seseorang ketika dia menjaga ketakwaan, karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi,
yang Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Akan baik urusan dunia seseorang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menjaga ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari apapun kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan limpahkan untuknya rizki dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Takwa Allah, kebaikan seseorang, dunia dan agama seseorang bisa diraih dengan dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah, tunaikan, kerjakan. Apapun larangan Allah, jauhi. Ini wasiat Rasulullah kepada Mu'adz ibn Jabal, dan inilah hendaknya yang dijadikan wasiat kepada anak-anak, ya, dari ayah, dari para ibu. Tidak cukup hanya jaga sholat ya nak, enggak cukup. Jaga ketakwaan kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, kerjakan. Apapun yang Allah larang, jauhi nak. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, setinggi apapun tingkat keilmuan seseorang, sesoleh apapun seorang hamba, dia mesti akan terjatuh pada maksiat. Ada saja perintah Allah yang dia tidak tunaikan, ada saja maksiat yang dia langgar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan gugurkanlah dosa dengan amalan saleh. Sebagaimana firman Allah di surat Hud, wa atbi'is sayyi'atal, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal saleh akan menggugurkan, akan menghapus dosa-dosa. Apapun dosa, apapun dosa, jangan seorang muslim dia putus asa dari ampunan Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sedemikian firman Allah di surat Zumar, jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian setiap siang berdosa, kalian setiap malam berdosa, dan aku mengampuni semua dosa. Minta ampunlah kalian kepadaku, aku ampuni kalian. Banyak amalan yang dapat menggugurkan dosa. Yang paling puncaknya adalah at-taubah, tobat. Dengan syarat-syaratnya yang 5, ikhlas. Dia meninggalkan maksiat tersebut, dia menyesali telah jatuh pada maksiat, dia bersungguh-sungguh untuk tidak kembali mengulangi maksiat tersebut. Yang kelima, belum sampai waktu akhir tobat, ketika sakaratul maut, jangan harap Allah terima tobat seseorang. Ketika matahari sudah terbit dari barat, jangan harap akan diterima tobat seseorang. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Kemudian yang kedua adalah at-taubah, adalah al-istighfar. Memohon ampun. Beda taubat, beda istighfar. Beda taubat, beda istighfar. Istighfar boleh didoakan oleh siapapun, oleh putranya, oleh ayahnya, oleh temannya. Kalau taubat hanya dari pelaku maksiat tersebut. Memohon ampun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak sekali zikir, doa memohon ampun kepada Allah. Di pagi hari ada sayyidul istighfar, di sore hari demikian pula. Siapa yang dia membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk, dan dia mati di siang tersebut, dia masuk surga. Andaikan dia baca di sore hari, dia mati di malam itu, dia masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhususkan doa istighfar ketika beliau sujud di salat tahajud. Allahumma ighfir dzambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku seluruhnya, baik yang kecil ku perbuat sampai yang besarnya, baik dari awal sampai akhirnya, baik yang terang-terangan ataupun yang tidak terlihat oleh manusia.
Rasulullah sekali duduk beliau beristighfar 60 sampai 100 kali. Dan di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah amal soleh apapun. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu, jaga, jangan sampai telat, jangan sampai masbuk. Usahakan, karena itu jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bi babi ahadikum nahrun ghamran." Andaikan ada di depan pintu rumah kalian sungai jernih bersih, kalian mandi di sungai tersebut 5 kali 1 hari, apakah masih tersisa daki kalian? Kata para sahabat, tidak ada lagi ya Rasulullah. Demikianlah salat 5 waktu sebagai penggugur untuk dosa-dosa kalian. Al-wudu, berwudu. Hadis Utsman bin Affan, seseorang yang dia membasuh wajahnya akan membawa dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya sampai tetes air terakhir. Membawa dosa yang dilihat oleh matanya. Seseorang yang dia membasuh kedua tangannya akan membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya sampai tetes air terakhir. Seseorang yang membasuh kedua kakinya akan membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh dua kakinya sampai tetes air terakhir. Belum lagi birrul walidain, sedekah, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang tidak akan mungkin disampaikan satu persatu. Semua amalan dapat menggugurkan dosa. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalam ala khalilina wa sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kemudian di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa secara singkat adalah musibah. Menghadapi musibah dengan sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala marad hatta syaukatun yushakuha illa kaffarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa letih, gundah gulana, sedih, sakit sampai duri yang menusuknya, kecuali itu semua sebagai penggugur untuk dosa-dosa dia. Andaikan dia ridha, andaikan dia sabar, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha, untuk dia ridha Allah. Siapa yang kesal dan marah, untuk dia murka Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala fi mu'minin fi ahlihi wa nafsihi wa malihi hatta kharaja minad dunya wa laysa lahu khati'ah. Musibah akan terus menimpa seorang muslim pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa, apabila dihadapi dengan sabar. Wasiat yang ketiga yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang mulia. Tunaikan hak Allah, ada juga hak makhluk. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia kepada makhluk, orang tua, guru, teman, tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mempunyai hak dari kita. Berkata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala mendefinisikan apa sih akhlak yang mulia itu? Kata beliau, akhlak yang mulia adalah kaful adza, jangan ganggu orang lain, jangan sakiti orang lain dengan lidah kita atau dengan tangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah yang menyelamatkan kaum muslimin dari lisan dan tangannya. Tidak terganggu kaum muslimin dari lisan dia dan tangan dia. Itu muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Seseorang dia tidak akan masuk surga kalau tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jaga jangan sampai ganggu orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Yang kedua, badlul nada, berikan kebaikan kepada siapapun yang kita bisa. Berikan kebaikan, apapun dan siapapun, sekalipun itu binatang.
Kita tahu hadis bagaimana seorang wanita pelaku maksiat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayul islami afdal ya Rasulullah?" Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Engkau bagi-bagi makanan. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Kita persingkat. Kemudian yang terakhir adalah talaqatul wajh. Akhlak yang mulia yang paling minimal adalah engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan kau tersenyum, tong baeut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan itu, walaupun kau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan kau tersenyum. Akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Engkau sungguh dalam akhlak yang agung wahai Rasulullah. Apa itu? Disifati oleh Aisyah, "Wa kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga ketakwaan kepada Allah, menggugurkan dosa-dosa dengan amal saleh, dan berakhlak kepada makhluk dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dunia ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimissalam.